Ya, berjumpa lagi anak-anak dengan muatan SPDP di tema keempat. Ini sudah video ketiga ya, muatan SPDP, kalau nggak salah. Pertama itu kita membahas mengenai jenis-jenis reklame, ya macam-macam bagaimana. Yang kedua kemarin itu adalah proyek membuat poster, ya. Yang ketiga itu adalah sekarang. Nah, apa yang akan kita bahas pada muatan SPDP pada hari ini di tema keempat, globalisasi. Kemarin untuk poster, tugas poster yang belum mengumpulkan jangan lupa dikumpulkan karena paling lambat hari ini. Ya, yang sudah mengumpulkan terima kasih. Ada yang sudah lewat Instagram ya, Pak Victor sudah di tag di Instagram, ada beberapa. Terima kasih sudah Pak Victor like juga. Yang nggak punya Instagram nggak masalah, yang penting upload saja di Classroom. Oke. Nah, untuk kali ini SPDP-nya tentang apa? Adalah kita membuat proyek juga. Proyek terakhir di tema ini yaitu membuat pamflet. Ya, pamfletnya sekarang komersial. Kalau kemarin posternya itu non komersial, sekarang pamfletnya komersial. Apa sih bedanya non komersial dengan komersial? Kalau komersial itu menawarkan barang atau jasa untuk dibeli atau dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Kalau non komersial itu berupa anjuran, berupa nasihat, berupa saran atau kampanye-kampanye yang tidak menawarkan barang dan jasa. Nah, sekarang berarti komersial harus ada yang ditawarkan dari tema yang kita bahas nanti. Ya, oke. Tapi sebelum membahas atau bagaimana ini kalau terumpetin aja deh. Nah, tapi sebelum kita membahas bagaimana cara membuat pamflet, kita harus mengetahui dulu mengenai temannya pamflet, yaitu poster dan brosur. Nah, ini salah satu jenis reklame ya, selain pamflet. Nah, poster sudah kalian buat, sudah bagus-bagus. Kalau kita lihat beberapa sudah, yang belum ayo dikumpulkan dan dikerjakan ya. Dan brosur itu hampir sama dengan pamflet, hanya bedanya pamflet dilipat. Nah, sekarang kita bahas perbedaan dari poster dan brosur. Ini dia perbedaannya nih. Sebenarnya sama, poster dan brosur itu sama. Ya, ada gambar, ada tulisan. Yang perbedaannya ada 3. Ya, dari ukuran, dari cara mencetaknya, dan dari di mana si reklame tersebut dipasang atau di mana si reklame tersebut bisa dilihat oleh masyarakat. Dari segi ukuran pertama kali, poster ukuran kertasnya A3 atau lebih besar. Ya, A3 itu kertas gambar yang besar, atau lebih besarnya A2 atau A1. Biasanya sampai A2 saja sih. Ya, nggak terlalu besar juga. Ya. Kalau brosur itu ukurannya lebih kecil dari poster. Pada umumnya berukuran kertas A5. A5 itu sekitar A4 yang kertas print itu ya, itu dibagi 2. Itu brosur. Jadi jauh lebih kecil dari poster. Kertas A4 itu dibagi 2, itu jadi kertas A5. Ya sekitar segitulah. Ya. Ukurannya sekitar lebarnya itu 14 sentian dan tingginya itu 21 sentian kalau nggak salah. Jadi ukuran brosur itu lebih kecil dari poster. Kemudian dari cara mencetaknya, kalau poster itu dicetak satu sisi saja atau satu muka, di depannya aja, di belakangnya biasanya polos atau kosong. Ya, dicetak maksudnya ada gambar dan tulisannya itu di bagian depannya aja, belakangnya kosong, putih polos, ya warna dasar kertasnya. Tapi kalau brosur dicetak 2 sisi atau 2 muka, yaitu bolak-balik. Biasanya
gambar depannya itu yang besar ya, covernya ibaratnya, dibaliknya adalah info-infonya yang ditawarkan atau diinformasikan. Jadi ada dua sisi yang tercetak, depan dan belakang, itu untuk brosur. Kalau poster hanya satu sisi saja, brosur depan dan belakang atau bolak-balik. Kemudian di mana tempat reklame tersebut dipasang? Kalau poster itu ditempel di dinding atau tempat-tempat yang gampang terlihat oleh masyarakat, ditempel ya di dinding, bisa di sebuah mading bisa, atau di sebuah papan ya, tapi ditempel. Tapi kalau brosur itu dibagikan secara langsung dan gratis. Biasanya ada orang atau SPG atau SPB ya, sales promotion girl atau sales promotion boy, mbak-mbak atau mas-masnya itu membagikan brosurnya, dibagikan ke masyarakat yang lewat agar masyarakat bisa mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Gratis, itu gratis, biasanya gratis. Kalau kalian berada di lampu merah biasanya ya, lampu merah itu ada brosur-brosur suka dibagiin tuh sama orang-orang tuh ya, entah itu kredit motor atau macam-macam lah ya, itu namanya brosur, dibagikan gratis, nggak suruh bayar ya. Ada brosur udah dibagiin terus dimintain duit, itu nggak ada. Jadi dibagikan, atau di pusat perbelanjaan juga ada, biasa restoran bagikan brosur, misalnya isinya menu masakan terbaru. Nah, ya ini perbedaannya dari poster dan brosur, harus diketahui dan harus diingat. Oke, berikutnya langsung cepat nih kalau ini, kalau SPDP. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat brosur dan pamflet yang baik. Yang pertama, tema yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan. Berhubungan dengan pemilihan warna, tema yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan. Jadi ini berkaitan dengan pemilihan warnanya. Contoh, misalnya informasinya tentang buku anak ya, brosur mengenai penjualan buku bacaan anak, temanya itu berarti warnanya harus warna yang ceria, pink, kuning, oranye, merah dan sebagainya. Beda lagi kalau brosurnya mengenai otomotif, tentang penjualan mobil baru, berarti pemilihan warnanya biasanya kalau otomotif itu antara sekitar warna hitam atau warna abu-abu ya, atau misalnya mobilnya untuk mobil kalangan kaula muda ya warnanya yang ceria, merah. Nah, temanya itu harus sesuai ya dengan warnanya. Nah, nanti berhubungan dengan pembuatan pamfletmu nanti. Berikutnya, gunakan kalimat yang baik dan foto gambar yang menarik, jelas. Poster juga seperti ini. Kalimat yang baik harus bahasanya juga bahasa Indonesia yang baik, serta menggunakan bahasa bersifat persuasif atau mengajak ya. Informasinya juga jelas, informasinya dengan bahasa yang runtut, yang bagus, yang rapih, sehingga informasinya jelas, masyarakat jadi nggak kebingungan untuk membacanya. Foto atau gambar yang menarik ya, fotonya tuh harus jelas. Kalau misalnya tentang restoran atau makanan ya gambar restorannya yang bagus, foto restorannya yang pas di sisi yang menarik perhatian, atau foto makanannya yang bagus ya, jadi orang melihat sekilas saja jadi menarik gitu brosurnya, jadi ingin tahu lebih banyak. Berikutnya, ukurannya huruf yang tepat agar mudah dibaca namun memuat semua informasi penting. Maksudnya seperti ini, karena brosur dan pamflet itu berukuran tidak terlalu besar ya, jadi harus dikira-kira, harus sesuai ukuran
tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Besar boleh kalau di bagian depannya, ya, di sisi depannya. Ada beberapa, misalnya judul atau mereknya itu pasti huruf besar, hurufnya yang lebih besar. Tapi kalau bagian belakangnya itu jangan terlalu besar, karena apa? Ukuran brosur kan kecil. Jadi harus disesuaikan. Juga jangan terlalu kecil. Ingat, reklame itu tidak dibaca seperti koran atau majalah, hanya sekilas. Ketika lihat sekilas pandangan pertama ya, pandangan pertamanya itu enak dilihat, orang akan semakin ingin tahu. Jadi ketika memuat informasi, tulisannya juga jangan terlalu kecil. Ketika dilihat sekilas, aduh kecil-kecil susah bacanya, dibuang. Tapi kalau pas tulisannya rapih, orang nih apa sih, bagus nih, ada gambarnya, warnanya macam-macam tulisannya, orang ingin semakin tahu, nggak langsung dibuang ya. Jadi ukuran huruf itu penting juga, sesuai dengan bidang kertasnya ya. Kemudian ada poin-poin penting untuk informasi ya. Poin-poin pentingnya apa? Misalnya brosur tentang mobil baru, poin-poinnya apa? Mesinnya berapa cc, unggul di medan apa, misalnya medan off-road, memiliki ban terbaik di kelasnya, transmisi otomatis dan manual, misalnya. Itu informasi-informasi penting seperti itu. Contoh, kuat dalam medan basah, dingin maupun kering, misalnya mobilnya ya. Informasi-informasi seperti itu. Interior terlihat mewah, nah itu informasinya. Jadi diperhatikan untuk informasi-informasi ini, tulisannya jangan terlalu kecil. Baik lagi ke poin 3 ya. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, yaitu menuliskan kontak yang dapat dihubungi. Itu biasanya ada di depan bagian depan muka, atau di belakangnya juga ada ya. Di kedua sisi malah lebih bagus, tapi harus perhatikan ukurannya, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Nah, kontak yang dapat dihubungi menyangkut apa aja? Yang pertama yang pasti nomor telepon, bisa handphone atau nomor telepon yang lainnya, nomor telepon rumah atau kantor ya. Dan namanya, nama si pemegang nomor itu siapa, misalnya bagian pemasaran Pak Joko misalnya, nomor teleponnya berapa. Alamat, nah ini alamat yang dituju, tokonya misalnya, atau alamat restorannya, atau alamat dealer mobilnya. Jadi orang tahu nih alamat, oh ini alamatnya di sini nih, aku tertarik membeli mobil ini, aku harus ke alamat ini. Kemudian email ini adalah surat elektronik, jadi bisa bertanya orang kalau misalnya mau ingin cari tahu informasi lebih lanjut, bisa mengirimkan email ke alamat yang dicantumkan. Kemudian alamat website, biasanya kalau perusahaan yang besar atau toko yang besar itu sudah mempunyai alamat website sendiri, nama situs internetnya ya, www.tokovictorkeren.com misalnya. Nah, itu alamat website. Jadi ketika diklik alamat tersebut di pencarian internet ya, ada tuh langsung keluar. Kemudian informasi-informasi yang lebih jelasnya dari brosur yang didapat itu ada di alamat website tersebut. Kemudian sosial media. Nah, biasanya juga zaman sekarang apalagi ya, semua perusahaan, semua orang, semua apapun, bahkan binatang pun punya sosial media, ya kan? Nah, perusahaan atau toko ini pasti juga punya sosial media untuk menjamah masyarakat, ya, di dunia maya. Karena sekarang kan orang tergantung atau ketergantungan dengan internet ya. Jadi menjamahnya atau merambahnya, ya, merambah ke dunia masyarakatnya melalui sosial media tersebut. Bisa Instagram, di pemasarannya di Instagram, bisa di Facebook, bisa di Twitter, atau apapun sosial media ya. Nah, lanjut,
Itu tadi diingat-ingat ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Tugas proyeknya sekarang. Nah, buat apa nih kita? Nah, kalian tugas proyeknya adalah membuat sebuah pamflet komersial. Berarti pamfletnya berisi kamu menawarkan barang atau jasa. Pamflet berarti kertasnya dilipat atau ditekuk-tekuk ya. Beda dengan brosur. Nah, temanya apa? Nah, ini temanya. Pembukaan restoran masakan tradisional. Namanya, masakannya apa? Itu bebas kreativitas kalian. Judulnya adalah pembukaan restoran masakan tradisional. Kamu pasti pernah lihat sebuah pamflet atau brosur ada restoran baru. Nah, isinya tuh apa? Kalian pasti tahu, atau kalian bisa searching di internet, googling ya. Nah, kamu sekarang sebagai bosnya si restoran atau yang punya restoran ingin membuat pamflet agar orang-orang atau masyarakat tahu ada restoran masakan tradisional yang baru dan beda dari yang lainnya. Nah, berikutnya dibuat di kertas A4 yang dilipat menjadi 3 bagian. Nanti setelah video ini Pak Victor akan sambung dengan cara melipat dan bagian-bagiannya seperti apa. Nanti Pak Victor jelaskan. Ya, di kertas A4. A4 itu yang kecil ya, yang kertas print-printan itu ya. Kemudian medianya pensil warna, spidol, dan ballpoint. Jangan menggunakan krayon. Kenapa tidak boleh menggunakan krayon? Karena itu nanti dilipat. Ketika dilipat, krayon ketemu krayon akan kotor, lengket, dan rusak, baik tulisannya atau gambarnya. Jadi gunakanlah pensil warna atau spidol untuk mewarnainya biar lebih jelas, atau ballpoint untuk menebalkan tulisan atau menebalkan gambarnya. Tulisannya pakai ballpoint atau pakai spidol, kemudian warna-warnanya pakai pensil warna. Jangan pakai krayon. Oke. Nah, ketika sudah selesai nanti hasil karya pamflet difoto di kedua sisinya. Jadi kan udah dilipat, kemudian dibuka, itu udah ada gambar dan tulisanmu, difoto di kedua sisinya, bolak-baliknya difoto dan diupload ke Classroom. Caranya bagaimana, nanti cara melipat atau menulis bagian-bagiannya, setelah video ini ada penjelasannya. Oke. Nah, selamat berkreasi, tetap beraktivitas sehat di rumah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Pak Victor. Mari kita tutup dengan doa. Selanjutnya masih ada video ya. Ini belum berakhir. Selanjutnya ada video mengenai cara melipat dan bagian-bagian pamflet yang harus kamu buat. Mari kita berdoa dulu. Kita tutup kegiatan pembelajaran jarak jauh hari Selasa ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendampingi kami semua dalam belajar pada proses pembelajaran jarak jauh ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa melakukan atau mengerjakan tugas dari para guru, serta dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan dapat diserap oleh otak kami sehingga dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berilah kami selalu kesehatan kepada keluarga, kepada saya, agar kita semua terhindar atau dijauhi dari segala macam penyakit. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan ditutup dulu, ada video lanjutannya. Saksikan. Oke anak-anak, nah ini Pak Victor akan mempraktekkan bagaimana cara melipat dan bagian-bagian yang harus kamu buat di pamfletnya ya. Nah ini kertas ya, ini kertas HVS A4 bisa, folio bisa. Profesor di sini memakai kertas folio yang ada aja di rumah ya.
Nah, untuk melipatnya bagaimana? Kita akan melipat nanti menjadi 3 bagian ya. Nah, pertama bagi 2 dulu. Bagi 2 yang rata, tapi jangan dilipat dari atas sampai bawah. Buat kunciannya gini. Nih, sedikit aja. Nah, cukup. Bagian bawahnya juga. Sedikit aja. Nah, ketika dibuka ya, ini ada tandanya nih, tanda lipatan ya, ini ada tanda lipatannya nih, atas dan bawah. Nah, kemudian bagian kiri dilipat. Ini masih ada tanda lipatan ini ya, lipatan ini kan. Nah, ini taruh di tengah-tengahnya. Nah, lipat gini ya. Kemudian bagian bawahnya juga nih taruh tengah-tengah, atau kalau sudah langsung begini rata ya, sudah rata seperti ini, langsung aja terusin ke bawah. Nah, itu ya. Jadi tadi bagian lipatan ini ya, lipatan tadi diberi tanda ini taruh di tengah-tengah yang akan dilipat. Tuh, kelihatan nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian yang ini kemana nih? Sisanya ke belakang. Nah, sisanya ke belakang, ratain. Tuh ya, jadi ini tadi ke sini, yang ini ke belakang, bukan ke depan tapi ke belakang. Nah, lipat. Dah, sudah jadi 3 bagian seperti ini ya. Nah, yang kalian harus buat adalah, Pak ambil ini dulu, tulis. Jadi Pak kasih nomor nih, tapi kamu nggak usah kasih nomor ya. Nih, ini bagian pertama, yang ini bagian kedua, dibaliknya bagian pertama, samping bagian kedua, bagian ketiga, dibaliknya ini bagian keempat, kelihatan ya. Kemudian dibalik bagian keempat, bagian kelima, di samping bagian kelima, bagian ke-6. Tuh, ada 1, 2, 3, 4, ini 5, ini 6. Balik ke 1. Nah, 1 ini ya, bagian 1 ini adalah cover dimana nanti ya kalian buat restorannya, gambar restorannya. Tadi temanya restoran masakan Indonesia ya. Terus nama restorannya apa? Bebas. Ini dibuat sebagus mungkin. Ini foto restorannya dari tampak depan atau makanannya. Nah, ini harus penuh warna. Semua bagian di bagian nomor 1 ini penuh warna, tulisannya besar di sini ya, nama restorannya apa. Oke. Nah, kemudian di bagian kedua adalah penjelasan atau kata pengantar, apa sih restoranmu ini. Nah, kata pengantarnya, pengenalan restorannya. Misalnya restoran Victor Asoy adalah restoran yang sangat tradisional sekali, menyajikan makanan khas Nusantara, bla 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 bla. Ya. Pokoknya dijelaskan restorannya di bagian kedua. Karena bagian ketiga ini adalah gambar-gambar dari makanan-makanan yang disajikan tanpa tulisan, serta foto-foto lingkungan atau area dari restoran kamu. Nah, foto-foto atau gambar makanannya itu digambar pakai foto-foto lingkungannya ini digambar pakai tangan, jangan foto kemudian tempel, tapi ini kamu gambar aja ya. Ini bebas, pokoknya ini isinya gambar semua ya, baik makanan maupun bentuk-bentuk restorannya bagaimana, itu bebas. Nah, bagian kedua dan ketiga ya, ini nggak usah latar belakangnya, nggak usah ada warna. Bagian kedua ini tulisannya boleh warna-warni. Bagian ketiga tidak ada tulisan, hanya gambar-gambar kecil-kecil mengenai makanan yang disajikan, kemudian situasi dari restoranmu, boleh diselang-seling atau terserah kombinasinya bagaimana. Kemudian bagian keempatnya ada cover belakang ya. Di sini berisi mengenai nama restorannya dulu, kemudian
alamatnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email, alamat media sosial dan sebagainya. Bebas. Penulisan alamat, penulisan media sosial, penulisan alamat websitenya itu bebas, terserah kamu. Nama restorannya tadi paling atas nih ya. Buat yang jelas, tulisan yang bagus dan rapi. Kemudian jangan lupa di bawahnya ditulis nama pembuatnya, kamu nih ya, dan SDS Caritas Santo Stefanus. Tapi jangan digaris-garis gini, ini kan contoh tulisannya, letak tulisannya ya. Dan kotaknya ini kayaknya nggak perlu dibuat. Yang penting ada keterangan dari alamat atau kontak yang bisa dihubungi dari restoran kamu yang baru. Kemudian bagian kelima. Nah, bagian kelima ini adalah tulis di atasnya. Ini kan nomor-nomor ini nanti nggak ada nih ya, restorannya tanda ya. Ini adalah menu masakan. Biasanya menu masakan ada hidangan pembuka apa aja, hidangan utama apa aja tulis, kemudian hidangan penutup apa aja, kemudian minuman apa aja. Boleh dikasih harganya, boleh nggak usah ya, yang penting ada sajian-sajiannya. Boleh satu bagian ini boleh, di sebelah sini juga ada nama-nama makanannya. Tulis yang rapi, ingat ukuran hurufnya yang benar, jangan terlalu kecil juga dan juga jangan terlalu besar. Kemudian nomor 6 ini adalah fasilitas. Tulisannya bagus ya, yang tebal kayak kamu buat poster kemarin. Fasilitas, tulisannya apa fasilitas? Misalnya kamu gambar nanti ada kolam, atau ada misalnya wifi gratis, atau misalnya fasilitasnya parkir luas. Ini kamu gambar ya, kamu gambar terus kemudian di bawahnya kasih keterangan. Kalau ada kolam renang, kamu gambar parkiran yang luas, kau tulis di bawahnya parkir luas dan lain sebagainya ya. Ada misalnya tempat rapat, taman yang indah, ini kamu bikin taman gambar kecil, terus bawahnya tulis taman yang indah, ini apa dan sebagainya ya. Misalnya ada lagi tempat area bermain anak, nah kamu buat kotak-kotak kecil gini, yang di dalam kotak kecil ini ada gambar-gambar, kemudian di bawah kotak kecil ada keterangan apa yang dimaksud dari kotak gambar itu gitu. Oke. Nah, di bagian nomor 5 dan ke-6 latar belakangnya tetap putih, nggak usah diberi warna ya. Tulisannya ini boleh warna-warni, ini juga boleh warna-warni. Nah, yang ada warnanya latar belakangnya hanya di bagian 1 dan bagian 4 atau di cover belakang ya. Nah, kenapa di cover belakang harus ada warna? Karena ini penutup ya. Jadi bagian 1 dan 4 itu adalah penutup. Oke. Nah, bagian 1 dan 4 warnanya kalau bisa sama. Misalnya nomor 1 ini bagian 1 bagian awal ini warnanya pink, berarti di nomor 4 ya boleh merah, boleh pink juga. Pokoknya seputar-seputar itu. Saya depannya kuning, belakangnya oranye atau apalah ya, atau merah boleh lah. Yang penting bagian 1 dan 4 yang ada warna. Oke, jelas? Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung ke Pak Victor. Tapi mudah-mudahan jelas ya. Selamat berkreasi. Pak Victor kasih waktu 1 minggu, berarti hari Selasa minggu depan ya, itu harus sudah kalian upload ke Classroom. Jadi fotonya seperti ini, bolak-balik ya. Ini bagian 1 berarti sampingnya bagian 5 dan bagian 6. Balikin foto 2, 3, 4. Nomornya nggak usah ditulis. Gambar yang bagus, yang jelas dan rapi. Kemudian lipatannya juga yang bagus. Jadi sebelum difoto dibuka dulu ada lipatan. Oke, selamat berkreasi, selamat belajar, tetap beraktivitas sehat di rumah anak-anak. Terima kasih.